Ya, selamat datang di Brand Advice Talk episode 8. Hari ini kita kebetulan bertepatan dengan Harbolnas ya. Hari ini tanggal 12 Desember 2020 kita peringati sebagai Hari Belanja Online Nasional. Nah, kalau kita ngomongin belanja online ini kan istilahnya tentang e-commerce itu ya. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan sudah bergelut dengan dunia e-commerce untuk lumayan lama, sudah senior di bidang e-commerce gitu ya. Nah, kita tanpa panjang-panjang kita kenalin aja. Hari ini kita kedatangan Pak Riko Satria Chandra yang merupakan CEO dari Plaza Kamera dan Pesan Lokal. Betul. Ya, selamat datang Pak Riko, apa kabar? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Kita terakhir ketemu itu berapa bulan lalu ya Beberapa bulan lalu. Iya, waktu pendirian untuk PT baru itu ya. Nah, ini mungkin bulan Agustus ya, nggak kerasa ya udah berapa bulan ini. Nah, kita mungkin saya ceritain dikit dulu kenalnya sama Pak Riko ini kita dari podcast juga ya. Kebetulan waktu itu saya diundang ke podcastnya teman saya, Hendy Wicaksono. Jadi shout out ya ke Hendy Wicaksono yang ternyata temannya Pak Riko juga ya. Saya temenan dengan Hendy udah sejak kapan ya? 2009, 2010 gitu. Jadi udah temenan sampai sekarang. Nah, terus kebetulan waktu saya di podcastnya Hendy, nggak lama kita kontakkan ya waktu itu ya via Instagram gitu, terus lama-lama kenal dan sempat kita ketemuan gitu ya. Akhirnya kebetulan ada kerjasama juga ya. Benar. Oke, nah mungkin langsung aja kita perkenalkan. Mungkin Pak Riko bisa memperkenalkan backgroundnya Pak Riko gimana Pak? Oke. Jadi saya Riko Satria Chandra, lulusan Ubaya. Jadi kalau saya bercanda nih sih lulusan US gitu ya, Universitas Surabaya. Oh gitu ya. Iya, jadi saya memulai karir di dunia e-commerce sebenarnya sejak 2000. Secara unofficial mungkin udah lama karena memang kuliah pun di jurusan IT. Jadi punya website, tetapi ya tahu sendiri website zaman dulu itu ya sekedar kayak tampilan doang gitu loh. Dimana kalau kita connect ke internet pun kan masih zamannya apa ya dulu namanya? Dial up itu ya. Dial up, betul. Mungkin teman-teman yang di sini kalau yang muda-muda nggak ngerasain yang udah sering krik gitu. Bunyinya udah hilang gitu kan. Tetapi di zaman dulu kalau kita ngomong internet kan sebuah kemewahan. Jadi bisa dibilang kalau mulai berdagangnya itu mungkin sejak sekitar 2009, waktu itu saya pegang kamera Sony, jadi nyebut merek aja nggak apa-apa ya. Jadi megang kamera Sony, terus kemudian saya lihat kok lensa-lensanya ini banyak harusnya dari luar negeri, itu saya bisa masukin gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu saya coba impor secara nggak langsung lewat eBay. Jadi belanja barang-barang second, lensa-lensa second lewat eBay, kemudian masuk ke Indonesia. Akhirnya saya hitung-hitung sama biaya kirim, custom kayak gitu, bea cukai, itu masih ada tersisa profit margin. Jadi saya berjualan waktu itu melalui forum Alvarian namanya. Alvarian ini komunitasnya untuk pengguna Sony ya. Betul. Akhirnya jualan lewat situ, tambah lama ya lumayan. Sampai suatu titik saya ngerasa sekitar 2011 kayaknya harus mulai diseriusin. Jadi waktu itu pun namanya bukan Plaza Kamera. Oh, jadi waktu itu belum Plaza Kamera belum. Ya? Pertama kali itu namanya masih pakai ID pribadi Emperor 2000 waktu itu. Jadi terus kemudian sempat pakai satu ID namanya Toko Doni karena saya nggak mau muncul. Jadi ada salah satu staff namanya Doni. Oke, saya kira alter egonya, ternyata nama staffnya. Enggak, nama staffnya. Jadi karena saya di belakang aja deh sampai suatu saat kebodohan itu mungkin membawa sebuah masalah waktu saya mau mengajukan pinjaman. Karena bank nanya, kok rekeningnya juga atas namanya si Doni gitu loh. Jadi ini bank usahanya atas nama siapa yang benarnya. Jadi akhirnya baru disitulah saya mengerti pentingnya nama. Ya ini kembali ke brand mungkin ya. Karena sesuatu nama itu dibangun, reputasi itu dibangun. Jadi akhirnya kita nyari nama karena waktu itu udah fokus juga ke barang-barang kamera. Sebelumnya sempat jualan barang macam-macam. Di 2012 baru kita resmi menggunakan nama Plaza Kamera. Jadi sejarahnya seperti itu, sempat berganti-ganti nama sampai akhirnya benar-benar punya kalau nama sekarang, kalau orang dulu mungkin cari nama daftarkan PT-nya mungkin ya, atau sekarang kalau sekarang brand mereknya. Tapi kalau di e-commerce itu yang dicari dulu adalah domainnya. .com-nya itu yang paling penting. Utama ya. Betul. Kalau sekarang domain dan Instagram. Betul. Jadi kalau misalnya kita terpikir suatu nama, misalnya dunia foto atau planet kamera. Planet kamera ya. Yang kita harus cari adalah domainnya apakah ada .com kalau bisa. Kalau nggak bisa .com mungkin .id nggak ada masalah. Cuma kalau bisa .com lebih bagus. Terus kedua Instagram account-nya ada nggak? Oke. Nah kalau
dua ini ada, harusnya nama PT, nama brand jauh lebih gampang untuk dicari betul. gitu. Ya karena itu kan apa yang dilihat orang duluan ya, orang ingatnya itu orang search di Instagram duluan, apalagi zaman sekarang orang malah nggak nyarinya di Google, kadang langsung di Instagram duluan kan melalui hashtag segala macam gitu ya. Betul. Kita harus cek hashtagnya juga gitu ya, ada yang lain nggak gitu ya. Betul. Nah kalau boleh tahu kenapa kok menggeluti bidang kamera? Apa karena hobi atau karena melihat peluang gitu? Ya. Kalau ngomong hobi, memang hobi. Jadi saya pegang kamera digital pertama itu tahun berapa ya? Waktu itu SMP. Jadi tahun sekitar 96, 97. Jadi titip temen saya punya mama waktu itu ke Hong Kong. Jadi saya ngomong titip dong kamera. Kan teman saya juga seneng foto juga kan. Akhirnya beli kamera. Nggak salah waktu itu masih berapa ya? 2 jutaan. Jadi bayangkan dulu 2 jutaan di zaman itu ya mahal banget gitu loh. Tapi bukan duit saya sih, duit orang tua kan. Jadi ya udah akhirnya dibelikan dan sejak itu ngerti gitu loh. Ngerti dunia fotografi walaupun kelasnya waktu itu ya foto iseng sih. Dibandingkan handphone yang paling murah zaman sekarang pun mungkin itu jauh lebih jelek gitu loh. Megapikselnya cuma 2 megapiksel, memory cardnya cuma 8 mega. Tapi itu udah sebuah size yang gede banget dulunya. Jadi hobi itu berlanjut sampai akhirnya sempat ganti kamera pocket juga Nikon. Sampai akhirnya puncaknya di tahun 2009 itu saya beli DSLR pertama, Sony Alpha 200. Nah jadi kalau misalnya ditanya kenapa berbisnis, satu karena memang hobi, memang seneng kamera. Terus kemudian dari seneng kamera itu bergabung ke komunitas, baru akhirnya ngelihat peluang. Ternyata lensa-lensa Sony yang kayak tadi, Sony ini ternyata membeli divisi digital imagingnya Minolta, sehingga lensa-lensa Minolta yang lama-lama itu bisa dipakai di bodinya Sony. Nah saya lihat peluang itu gitu loh, karena penyedia lensa second waktu itu nggak banyak dan Sony sendiri karena brand masih baru, lensa line up-nya masih sedikit banget. Ya, jadi berawalnya seperti itu dan syukurnya adalah waktu yang toko Doni itu sebenarnya itu sempat berjualan barang macam-macam. Kalau sekarang kalau kita ngomongnya mungkin barang fancy lah, yang aneh-aneh gitu loh, botol yang bisa dilipat. Oh jadi nggak cuma di kamera aja ya? Bahkan bukan spesifik kamera, walaupun ya ada kayak lens pen pembersih kamera, lens cap, tutup kamera dan segala macam itu ada. Tetapi yang waktu itu yang laku justru barang-barang lain. Nah jadi waktu saya lihat. Kenapa akhirnya kita berpindah benar-benar fokus ke kamera karena barang-barang lain ini kayak apa ya, persaingan harganya itu cepat banget gitu. Jadi kita baru posting kayak gitu rame, selisih seminggu kok sepi. Ternyata waktu kita cari, ternyata di sebelah jual lebih murah, 1.000 atau 2.000 gitu loh. Akhirnya kita harus nurunin harga, nah akhirnya balapan. Waktu saya analisa kenapa terjadi kayak gini, ternyata karena barrier to entry-nya terlalu gampang. Orang nggak perlu minat terhadap sebuah bidang, kira-kira ini laku atau lihat lapak sebelah laku, ya udah diikutin aja cari supplier yang lebih murah. Selesai sampai di situ. Sehingga waktu saya lihat di industri kamera waktu itu, sebenarnya bukan kamera secara fisik kamera ya, karena Plaza Kamera itu baru jual kamera mungkin periode tahun 2015-an. Oh relatif baru ya justru. Jadi 2012, dari 2011 itu jualan aksesorisnya. Iya betul, saya kalau identik pesan kamera ini menurut saya identik dengan aksesorisnya. Saya dari dulu zaman-zaman awal mulai belajar fotografi, cari misalkan tripod kecil-kecilan, Gorillapod apa, mesti dapatnya Plaza Kamera. Betul. Bahkan ini mungkin cerita ke teman-teman juga ya, jadi kita waktu mau mulai podcast ini kan kita otomatis harus invest ke peralatan gitu kan. Nah ada headset segala macam, tripod itu padahal saya beli melalui Tokopedia sih waktu itu. Jadi kita cari mana yang available, mana yang harganya paling oke. Nah kebetulan barangnya datang waktu itu, kebetulan kita pagi telepon kan Pak. Saya bilang ke Pak Riko, Pak Riko telepon ini loh, saya baru datang barang mau saya unbox ternyata Plaza Kamera. Dan selalu kalau saya butuh apa yang saya butuh cepet, nah kebetulan selalu dapatnya di Plaza Kamera gitu Pak. Jadi itu memang yang memang kita utamakan di aksesoris. Sampai hari ini mungkin aksesoris kita juga sangat-sangat lengkap. Sampai ada beberapa toko dalam tanda petik kompetitor. Kalau saya sih nggak nganggap itu sebagai kompetitor ya. Tapi mereka sering kalau misalnya mereka nyari barang-barang yang aneh. Dulu kayak mikrofon wireless pun aneh gitu loh buat orang kamera. Karena foto kan ya foto dulu. Nah kita udah menangkap peluang video itu udah cukup lama. Jadi kayak stabilizer zamannya belum gimbal elektronik. Itu kita udah nyetok. Slider kita udah nyetok. Jadi waktu itu banyak toko-toko yang di Surabaya ini, yang di daerah pusat kota. Nah itu kalau misalnya mereka nyari mikrofon wireless, clip on dan segala macam selalu disuruhnya ke Plaza Kamera.
Sekarang sih mereka udah juga sih jualan, cuma fase di mana ada tren baru itu Plaza Kamera selalu yang memulai. Mungkin toko kamera pertama yang jualan drone juga Plaza betul, Kamera. ya. Di Dulu tahun 2017-an. saya ingat waktu pokoknya drone semuanya adanya di Plaza Kamera yang Betul. awal-awal. Mas Hendy pun Iya. nge-review waktu itu kita kalau nggak salah kita yang minjemin Spark waktu itu. Dia bikin video itu yang lucu banget videonya. Nah, itu juga dari kita support. Jadi kalau dilihat balik lagi ke belakang, memang awalnya berawal dari hobi karena waktu di kamera saya ngerasa bahwa di industri kamera ini barrier to entry-nya lebih tinggi. Kalau orang nggak seneng dunia kamera, itu nggak bakalan kayak punya passion atau tahu barang ini buat apa. Atau mereka tidak akan punya komunitas misalnya di fotografi atau videografi di mana kita bisa, kenapa Plaza Kamera bisa bertumbuh dan bisa jual ya kayak drone tadi, padahal dipikir-pikir siapa juga yang terpikir jualan drone, sampai akhirnya di periode 2018-2019 itu mungkin seperempat omset kita itu dari drone. Dari drone justru. Sampai anak-anak tuh bercandaan, Pak kayaknya kita ganti nama jadi Plaza Drone aja katanya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita aware terhadap kebutuhan pasar. Jadi teman-teman videografer nanya ada slider nggak? Slider kayak apa? Kita coba carikan, kebetulan kita impor juga. Jadi kita carikan dan masuk dan ternyata itu yang dibutuhkan orang. Ada gimbal nggak? Kayak apa sih gimbal? Dulu bukan gimbal, namanya Flycam. Flycam itu ternyata merek dari US, terus jadi nama standarnya untuk gimbal. Waktu itu gimbal yang non elektronik. Itu kita juga masukin dan kita jualan. Jadi hal-hal kayak gitulah yang menurut saya kenapa hobi diperlukan untuk beberapa bidang. Karena kalau kita nggak hobi, cuma mengandalkan supplier atau kita lihat pasar, kayaknya juga nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa ngikutin tren. Dan bahkan ini terbukti juga ya, ini dari data yang saya dapatkan, Plaza Kamera ini per kuartal 2 2020 itu merupakan e-commerce elektronik terpopuler ketiga ya di Indonesia ya. Itu. Dengan jumlah pengunjung per bulan rata-rata sekitar 360.000 orang gitu, 360.000 pengunjung gitu. Itu pun gara-gara COVID sih menurun. Gitu. Sempat menyentuh angka 500 ribuan. Cuma sejak COVID, walaupun ini udah mulai bouncing back ya. Cuma sejak COVID kan orang tidak ada traveling, tidak ada dokumentasi, jadi kemungkinan mereka juga mereka yang kepikir mau traveling kan biasanya nyari GoPro lah, nyari drone. Event-event juga ya. Betul. Untuk wedding segala macam itu ya. Ya. Private. Sekarang sih mulai lagi. Ya. Tapi kalau dengan COVID gini apakah sempat melakukan transformasi? Contohnya misalkan dengan pandemi kan banyak orang yang mengadakan webinar, sekolah online, itu kan pasti kebutuhan akan peralatan-peralatan multimedia seperti webcam, seperti mikrofon. Itu juga mengikuti perkembangan seperti itu nggak di Plaza Kamera? Ya, kita bukan, kalau disebut mengikutin mungkin enggak, karena pada dasarnya kita udah jualan itu. Cuma kalau kayak mikrofon itu meningkat, betul, meningkat banget. Terus kedua, webcam sempat meningkat walaupun sekarang udah enggak. Karena waktu itu webcam tipe apapun, merek apapun habis di pasar. Sampai ada beberapa teman saya yang impor juga, harga sempat bagus, sekarang udah murah banget sih. Jadi sempat harga webcam itu kayak Logitech gitu, yang awalnya saya sempat beli soalnya, memang beli buat punya kan pribadi, itu cuma 300 ribuan, itu sempat jadi 800 ribu. Terus kemudian sekarang balik lagi sih ke 300 ribuan. Jadi kalau misalnya sempat menikmatin masa-masa rame untuk itu iya, tetapi tetap kue terbesarnya kan tadi yang barang-barang utamanya kamera, video kamera, itu turun. Jadi memang harus diakui juga bahwa COVID juga secara revenue kita turun. Tetapi memang ada penyelamat sedikit-sedikit ya, kayak tadi webcam rame, mikrofon rame, orang beli background bar di belakang buat green screen itu juga cukup banyak. Teman-teman saya mulai membangun studio mereka masing-masing. Jadi sepanjang 1 bulan ini aja udah ada 3 yang minta ya kayak sekarang ini lampu, mic kayak gitu ya, terus background bar, terus juga green screen. Paket gitu ya semuanya. Betul. Jadi karena mereka ngomong, aku di kantor ada nih kamar atau ruangan 3 meter kali 3 meter, bisa nggak disettingkan jadi kayak studio? Nah pertanyaan saya selalu, studio buat apa dulu? Buat podcast kah? Buat online webinar kah? Atau mau bikin konten?
Kalau teman saya yang bikin konten memang serius ya sampai kayak bikin dapur mini gitu. Jadi nah itu tentu akan beda. Nanti saya support dari peralatannya, kamera, lighting dan segala macam sama sound. Tetapi kalau misalnya sudah sampai ke arah furniture-nya ya cari orang lain gitu loh. Nah, Pak Riko tadi kan sudah diceritain tentang Plaza Kamera dengan segala strategi-strategi, kelebihan dan macam-macamnya itu ya. Nah, kita sekarang coba bahas e-commerce secara umum gitu ya. Kalau menurut Pak Riko, kalau misalkan ada teman-teman yang mau memulai bisnis gitu ya, mereka masih bingung kita ini sebaiknya buka yang physical atau kita buka yang melalui digital atau e-commerce, itu enaknya gimana? Menurut Pak Riko lebih baik masuk yang mana dulu atau bareng atau gimana? Oke, sampai hari ini kalau kita ngomongin Plaza Kamera ya, itu penjualan 60-70% itu masih secara offline. Jadi brick and mortarnya itu masih tetap ya. Betul. Cuma apakah ini bisa kita pukul rata untuk semua industri? Mungkin nggak juga gitu loh. Karena kalau kamera mungkin secara value kan tinggi, lebih mahal. Terus mungkin orang tuh perlu cek dulu, ini sesuai nggak ya? Kalau misalnya mereka mau beli lensa 8 juta, mau cek dulu cocok nggak ya? Dan segala macam. Maksudnya cukup banyak hal-hal teknikal sehingga kita ngomong toko fisik tuh jadi penting. Terus misalnya kalau kita buka toko furniture, apakah harus ada toko fisik ya? Kalau menurut saya kalau furniture malah wajib gitu loh. Walaupun mencari customer awalnya bisa jadi dari online. Dari online misalnya punya Instagram atau website atau misalnya start dari Instagram lah, posting foto kursinya lah, foto mejanya kayak gitu. Tetapi nanti ujung-ujungnya selalu akan orang nanya, ada nggak ya showroomnya atau ada toko fisiknya nggak dan segala macam. Dimana menurut saya sampai hari ini pun harusnya masih sekitar 50-70% orang tuh masih pengen datang dan lihat. Bahkan kalau goblok-goblokannya aja handphone tuh mau beli di mana aja kan ya sama kan. Berarti harusnya kalau kita beli handphone lebih baik ya online aja, nggak ada bedanya gitu. Tetapi sampai sekarang toko handphonenya masih banyak yang ini kok buka dan rame gitu loh. Walaupun mungkin sekarang nggak bisa divalidasi rame ya. Cuma maksud saya pusat-pusat perbelanjaan handphone tetap jalan. Karena apa? Tetap ada orang yang googling, banding-bandingin ke beberapa GSM Arena lah atau apa. Terus cari review di YouTube dan segala macam. Tetapi akhirnya memutuskan belinya tetap datang ke toko. Tetapi bedanya adalah perilakunya mereka. Kalau zaman dulu, ini banyak pemilik toko zaman dulu yang ngomong, customer zaman sekarang ini udah pinter-pinter. Jadi ini ngomong dalam tanda petik sih. Pinter-pinter tuh maksudnya udah gak bisa dibohongin gitu loh. Karena apa, strateginya toko dulu kan dia bisa customer datang nyari A, bisa-bisa dijualin lakunya B. Karena apa, B bisa jadi profit marginnya lebih bagus. Jadi kalau yang ini profitnya cuma 100.000. Orang datang oh ya punya. Tapi masa kamu mau yang A ini? Yang B ini aja loh, megapikselnya lebih bagus nih loh, lebih terang dan segala macam. Padahal ini nggak disetting, ini udah disetting. Terus kemudian ini cuannya kayak gitu ya bisa 300.000. Tapi kalau orang umum kan bisa diarahkan kayak gitu, ya udah. Nah tapi customer zaman sekarang, ini bukan saya yang ngomong ya, karena saya udah zaman sekarang kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang mereka udah do the research online. Waktu datang ke toko, mau A ya A, kamu ada nggak? Kalau ada harga berapa? Kalau nggak ada, ya aku tak nyari ke toko lain. Jadi bedanya customer zaman sekarang dan zaman dulu adalah kita hidup di zaman yang udah terbuka. Jadi kalau misalnya harganya dia udah tahu misalnya kamera A harganya 7 juta. Maka dia akan ke toko, mungkin kalau toko ini jualnya 7 juta, 7 juta 100, dia masih akan beli. Tetapi kalau misalnya satu toko ini udah jual 8 juta, pengen dapat profit banyak atau dalam tanda petik jualan ala Orchard Road katanya di Singapura atau Simlin, mungkin tapi Simlin udah gak ada ya. Cuma maksudnya cara-cara jualnya nggak bener, itu udah gak bisa lagi karena information itu on our hand gitu. Iya, jadi udah available, udah gampang ya semua. Udah gampang banget, jadi nggak mungkin lagi ada selisih harga yang terlalu jauh. Nah sehingga kita di sisi toko yang kita tawarkan adalah kelengkapannya mungkin. Nah kita bisa ngambil profit di sana. Nah balik kalau misalnya ke arah tadi, kalau misalnya mau start, apakah harus start dari online kah atau start dari offline kah? Kalau menurut saya tergantung budgetnya. Kalau misalnya memang dananya ada untuk online dan offline, ya would be better sih. Tapi kalau misalnya disuruh milih salah satu, kalau saya ngomong saat ini better start dari online dulu.
Tapi kalau ada ruangan rumah, termasuk ya Plaza Kamera juga kita mulai dari kayak ya garasi lah, lebih tepatnya garasi. Kalau memang ada dana yang cukup, walaupun sedikit kayak gitu, ada baiknya membuka showroom offline juga. Tapi tergantung barangnya lagi ya, tergantung barangnya. Jadi do the both way. Oke, jadi kombinasi ya. Nah, Betul. terus kalau kita ngomongin tren e-commerce gitu kan e-commerce itu sesuatu yang dinamik kan. Betul. Selalu ada trennya misalkan, sekarang yang paling bagus caranya dengan ini, sekarang strategi yang bagus dengan ini. Nah, kalau kita ngomong untuk saat ini dan kedepannya, kira-kira menurut Pak Riko gitu, tren e-commerce gimana Pak? Oke, e-commerce ya kalau kita ngomong bukan e-commerce sebenarnya, tetapi lebih ke arah teknologi yang mendrive. Jadi kalau kita ngomong e-commerce sebenarnya udah ada dari dulu. Dari dulu ini balik ke ya kita di Surabaya ya. Kalau ingat mungkin ya beberapa pendengar juga ingat di zaman periode tahun 2000-an awal sampai 2009-an itu ada satu situs terkenal di Surabaya namanya bekas.com. Oh iya masih ingat. Bekas.com. Saya nggak tahu masih ada apa enggak. Cuma waktu itu nyari barang apapun itu ya di bekas.com. Mungkin sekarang setara kayak OLX sih. Setara kayak OLX. Jadi di bekas.com ini ya orang banyak berjualan di sana, prinsipnya sama, kalau misalnya berbayar kayak gitu dia muncul paling atas dan segala macam lah. Tetapi kenapa bekas.com hilang misalnya? Karena bekas.com tuh model kayak iklan baris dan mungkin dia tidak mengikuti perkembangan. Sehingga pada saat kecepatan internet naik, orang itu udah terbiasa membuka sebuah web misalnya dengan foto. Di zaman tahun 2000-an awal, satu foto 100 kilobyte misalnya itu bukanya pelan-pelan. Betul. Tapi kalau sekarang 100 kilobyte langsung buka. Kita mau download nungguin dulu, terus udah tinggal dikit putus gitu. Iya. Jadi tahun 2001 itu saya bikin website pertama pakai NRP di Ubaya waktu itu IF berapa gitu ya .ubaya.ac.id. Itu ngelot satu foto aja lama banget gitu loh. Dan komputer waktu itu kalau nggak salah masih zamannya Pentium 2 atau Pentium 3 gitu ya. Speednya cuma 433. Speed 433 ini jauh lebih lambat daripada handphone yang harga 700.000 zaman sekarang. Jadi kenapa cara jualan berubah? Sebenarnya teknologi yang meng-available-kan jualan itulah yang berubah. Jadi pada saat speednya tambah cepat, maka kebutuhan orang ini juga meningkat. Makanya kalau sekarang, bukan sekarang ya, tahun lalu saya ke China, diundang sama Alibaba, kita ngikutin acara namanya Alibaba E-Founders Club. Dan di sana yang lucu adalah yang rame saat itu di Cina adalah live commerce. Jadi orang e-commerce tapi bentuknya live. Jadi anggap kayak studio kayak gini, kita datang ke satu gedung, satu lantai, ada sekitar berapa studio ya? Belasan studio. Kecil-kecil ukuran 3 meter kali 5 meter, ada yang gede juga. Yang setiap ruangannya itu ada orang yang live jualan apapun. Ada yang jualan kosmetik, ada yang sambil senam kayak Vicky Burki kayak gitu, jualan multivitamin, jualan protein. Ada satu orang yang jualan baju, jadi ya ganti baju cepet-cepet kayak gitu langsung, oke ini stoknya ada 12, kalau kamu mau langsung swipe up. Dan dia terkoneksi langsung sama Taobao. Sama Taobao ya tulisannya. Taobao itu langsung live, langsung swipe up, stoknya ada berapa, itu tukang kirimnya JNE-nya mungkin di sini itu udah standby di gudangnya mereka. Jadi pada saat orang beli itu langsung cetak label, langsung tempel, langsung kirim. Kalau kotanya sama, itu langsung sampai 2 jam kemudian. Oh wow. Itu jadi semua dalam satu lokasi gitu ya mereka bikinnya itu. Satu lokasi, satu ya bukan gedung ya kita ngomong itu gedung perkantoran, tapi satu lantai itu dibikin sama mereka sekat-sekat banyak banget sampai berapa studio. Nah, kenapa itu memungkinkan? Karena speed internetnya tinggi banget. Dan mereka udah all in integration, kebetulan ya Alibaba Group ya. Dari live-nya, dari platformnya sampai ke pengirimannya, ini mereka punya semua sampai pembayaran. Iya, salah satu rajanya dunia. Betul, jadi akhirnya diintegrasikan dan akhirnya cepet banget dari live sampai nyampe ke rumah. Jadi kayak lihat handphone, bajunya bagus juga ya, udah swipe up, pay, kirim 2 jam nyampe. Itu kan sesuatu yang di Indonesia masih belum. Nah, tetapi apakah Indonesia someday ke sana? Yes. I believe sih yes. Jadi
kalau misalnya pertanyaannya adalah perkembangannya bagaimana? Yang saya lihat adalah speed internet tambah lama tambah cepat. Jadi otomatis kalau misalnya kita menjual sesuatu secara online, ya foto dan video akhirnya sekarang menjadi sebuah kewajiban. Kadang foto tok gitu kurang. Orang butuh lihat video. Walaupun videonya cuma diputer-puter atau apa, ya orang butuh lihat videonya. Dan someday mungkin butuh video callan sambil jualan. Dimana di Facebook pun saya lihat beberapa kali banyak yang jualan. Itu ala kadarnya sih. Kayak eranya dulu yang apa, as in on TV, infomersial gitu. Betul, tapi everyone can sell their own at their own home. Saya lihat orang jualan baju anak tuh ya dipikir-pikir ada mengenaskan sih ya. Cuma kayak di ruang tamu gitu, dindingnya nggak terlalu bagus, pakai gantungan. Tapi dia juga, oke, ibu mau yang mana? Oh ini yang gambar Angry Bird ini bu, ada stoknya sisa ini. Ya kira gila ya, maksudnya mungkin not too proper kayak gitu kalau kita lihat apalagi dari sisi orang foto dan video, tapi that works. That works. Jadi kalau kita ngomong lu butuh yang proper atau butuh yang works gitu loh. Nah untuk zaman sekarang saya pikir itu udah di-enablekan oleh teknologi. Bukan pulsa ya, data semakin murah, handphone semakin bagus. Bahkan handphone zaman sekarang yang harga 1 jutaan pun mungkin secara spek, secara layar, secara kamera jauh lebih bagus daripada handphone Samsung yang 7 jutaan 5 tahun lalu. Betul ya? Yeah. Jadi kalau kita ngomong S4, wah di zaman itu saya Samsung S3, S4 itu kan kayak wah luar biasa, harganya 7 juta, 8 juta. Itu kalau dijajarkan sekarang sama handphone yang misalnya Xiaomi yang harga 1,1 juta dijajarkan aja, pasti bagusan Xiaomi. Iya betul. Nah Pak Riko, kalau kita tadi kan ngomongin platform, ngomongin perkembangan ya. Sekarang yang termasuk yang paling hot, yang paling baru ini kan Instagram ya. Instagram ada yang fitur shopping tuh ditaruh di tempat yang biasanya ada lambang hatinya, sekarang kan dipindahin gitu kan. Nah mungkin gimana ini pendapatnya Pak Riko sama strateginya atau move-nya Instagram yang kali ini? Oke, di dunia apa ya? Di dunia teknologi kadang ada satu istilah, the winner take all. Ini yang agak unik terutama di dunia teknologi, one winner take all ini terjadi. Jadi contoh kalau misalnya dulu Facebook masih berdiri sendiri, terus dia akuisisi Instagram, tiba-tiba dia powernya jauh lebih kuat, terus dia akuisisi WhatsApp kan. Sehingga powernya sangat-sangat kuat di bidang sosial, bukan cuma sosial media, bahkan sampai sosial chat, sampai ya sosial platform lainnya. Dan itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan mungkin Facebook udah membeli cukup banyak perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan data, dengan social behavior dan segala macam. Dan inilah cara Facebook mendapatkan uang. Jadi pada saat Instagram sekarang dijadikan sarana berjualan, Facebook kan tidak mendapatkan apapun. Ya dapat dari sponsor doang sih. Nah kayaknya mereka memang mau ke arah sana gitu loh, ke arah mencoba masuk ke arah perdagangan. Start dari apa? Start dari Instagram Shopping, punya katalog. Tetapi memang itu di-connected ke Facebook Marketplace. Jadi kita harus punya Facebook Shop dulu. Nah terus kemudian apakah someday masuk ke pembayaran? Pasti. Kenapa bisa ngomong pasti? Karena WhatsApp Pay itu sudah rilis di India. Akhir tahun, nggak tahu udah rilis sekarang, udah atau belum gitu loh. Tapi harusnya tahun 2020 ini mereka akan rilis WhatsApp Pay. Itu yang setara dengan Alipay atau WeChat Pay di China. Jadi di mana kalau misalnya, totalan kayak gini, ya udah nomor WhatsAppmu berapa langsung send. Udah transaksi. Selesai. Jadi anggap aja kayak OVO tapi under WhatsApp gitu ya. Tinggal tap langsung send money to siapa, pilih dari kontak dan langsung masuk pulsa, mungkin di WhatsApp di halaman depannya langsung ada kayak di OVO juga atau GoPay ada saldonya gitu loh. Wah itu bisa bikin kita tambah boros ini. Betul. Kalau mau belanja toko tinggal send kayak gitu, buy langsung tap langsung beli. Itu sangat-sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi malah, pasti terjadi. Nah apakah terus kemudian kita harus ikut berjual di sana? Yes or no, kembali lagi yes or no, karena apa? Prinsip saya kenapa sampai hari ini Plaza Kamera kita masih mempertahankan website, walaupun banyak yang ngomong kok nggak jualan lewat bukan Instagram, lewat marketplace aja. Itu ya seperti mungkin Tokopedia dan kawan-kawan Shopee itu ya, dan segala macam. Kenapa kita nggak ke sana? Sebenarnya kita memang ada di sana juga.
Tetapi kita memperlakukan website ini adalah yang punya kita sendiri, milik kita sendiri. Nah, prinsip milik kita sendiri inilah yang kadang tidak dimiliki oleh orang banyak. Mereka lebih seneng, prinsipnya kayak gini aja sih. Kalau kita punya brand, misalnya punya toko, apa kita memilih jualan di pasar, berdagang dengan orang-orang lain, di mana kalau ada yang dagangnya sama, ya terjadi persaingan harga, tentu itu jelas. Ataukah kita lebih baik membuka toko sendiri? Nah, yang repot di dunia e-commerce mungkin atau di dunia digital, kalau kita membuka ruko sendiri misalnya masih ada traffic, masih ada orang lewat. Nah, kalau di dunia e-commerce, kalau misalnya kita cuma sekedar buka website dan domain diisi, itu bisa dibilang nggak ada traffic sama sekali. Gitu ya. Makanya kadang kita terpaksa masuk ke marketplace karena di marketplace itulah ada traffic. Nah, jadi kalau misalnya melihat tren, someday marketplace mungkin akan ada fitur sosialnya juga, di mana sudah terjadi sebenarnya kalau kita lihat Shopee sama sama Tokopedia ada followernya juga kan lucu betul. Gitu loh kalau misalnya toko kok ada followernya. Tetapi ya kayak gitu, mereka berusaha toko pun bisa punya follower, toko pun bisa bikin update status, toko bisa membroadcast ke list followernya dia. Berarti apa kalau kita ngomong ini commerce, ini sosial, sekarang ini semakin blur. Bukan blur sih, ini sosial kayak Facebook, Instagram, chatting, WA yang awalnya buat berkomunikasi, bersosial, sharing foto, sharing pemikiran. Terus yang di sini kita ngomongnya commerce, berjualan, jual beli. Apa hubungannya? Nggak ada, sebenarnya ada garis pemisah, bisa aja orang belinya di sini, chattingannya di sini kan. Nah, tetapi ini semakin ngeblur, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Jadi yang sosial punya commerce, commerce punya sosial. Betul. Gitu. Jadi mereka sama-sama ke tengah sekarang. Makanya Tokopedia, Shopee udah mulai membikin juga live, di mana itu fungsi sosial, orang pengen lihat tapi versi jualan. Toko dibikinkan ada followernya, versi sosial juga, ada chattingnya di dalam, versi sosial juga. Jadi ini semakin ke tengah. Si ini juga ke tengah juga. Mulai ada Instagram shopping, WhatsApp ada WhatsApp bisnis bisa bikin katalog, Facebook ada Facebook Marketplace, bahkan sama Facebook di-push banget. Karena kalau kita lihat di atas di Facebook habis timeline, di sebelah kanan langsung Marketplace. Bahkan kalau kita follow beberapa akun jual beli rumah, jual beli sepeda, jual beli barang anak misalnya, itu selalu ada connected ke Marketplace. Nah, jadi someday, apakah ini jadi satu? Bisa jadi iya, tetapi mungkin ada klaster-klasternya sendiri, ada niche-niche sendiri nantinya. Bukan nggak mungkin ya, tetap mungkin, tetapi apa kita misalnya sebagai penjual harus ada di semua platform? Mungkin nggak juga. Kita harus milih karena kadang mengelola too many platform juga ribet ya. Gitu loh. Mending fokus ke satu, baru buka platform lainnya. Amankan nama dulu. Amankan nama, jadi misalnya TikTok baru muncul, terus ya Plaza Kamera ambil dulu lah gitu loh. Apakah ada TikToknya? Kayaknya udah ada 2 video, karena maklum generasinya bukan generasi TikTokers. Tetapi apakah someday kita akan pakai channel ke sana? Ya maybe gitu. Nah, kebetulan Pak Riko mention TikTok. Kita dulu juga gitu, kita langsung ada TikTok, oke kita ada Brand Advice, kita ambil TikToknya juga gitu. Teman-teman yang belum follow ya. Kalian promosi kita. Jadi kita di TikTok kebetulan yang kita post web series, Pak. Jadi kita bikin animasi tentang kita pembahasan tentang hukum, tentang merek, tentang brand gitu. Nah, harus menyesuaikan lagi kan dengan audiensnya. Kebetulan Plaza Kamera tim kita belum fokuskan ke TikTok, jadi sementara masih on Instagram, website, marketplace. Itu sih. Oke. Nah, tadi terkait statementnya Pak Riko kan menurut Pak Riko kan lebih baik pilih mana antara masuk ke pasar atau bikin toko sendiri gitu kan. Nah, tapi kadang kan ada barriernya atau halangannya untuk orang-orang ini untuk bikin dalam tanda kutip tokonya sendiri gitu kan. Nah, bahkan sekarang kan kalau kita ngomong bisnis secara umum, pelaku-pelaku bisnis yang dari rumahan, misalkan cuma jualan makanan rumah gitu, kadang kan kesusahan gitu kan Pak ya. Ngapain juga bikin website sendiri gitu ya. Ngapain bikin website sendiri. Nah, mungkin kalau dengan ini dengar-dengar dari Pak Riko sekarang ada startup yang bisa memfasilitasi untuk ini ya Pak ya. Jadi berawal dari ide, mungkin tadi udah sempat di statement kan juga tentang pesan lokal. Jadi ide awalnya itu sebenarnya dari pengalaman saya sendiri membangun Plaza Kamera. Kita merasakan ada kenikmatan punya website sendiri. Karena apa? Itu kita kelola sendiri, kita bisa maintain mereka, database mereka masuk, kita bisa melakukan email marketing, WhatsApp marketing, karena itu database-nya kita.
Sedangkan kalau kita misalnya lewat marketplace per hari ini, kalau misalnya ada customer belanja pakai Grab atau Gojek kayak gitu, nomor handphonenya udah dibintang-bintangin, di-masking. Artinya apa? Kita jualan di pasar, tetapi kita tidak bisa mendapatkan datanya customer kita. Itu yang terjadi. Bahkan kalau misalnya di ojol food kayak gitu, itu juga nama doang, nomor handphone sama alamat hilang. Bahkan ada yang ngasih nomor handphone di salah satu platform, tetapi begitu orderan selesai hilang juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena platform punya aturan. Jadi istilahnya, aku punya aturan kayak gini, kamu mau masuk sini ya ikut jualan gak apa-apa, tapi ikutin aturanku. Sedangkan kalau di website itu aturannya kita sendiri gitu. Nah jadi berkaca dari itulah yang saya pikir kalau misalnya kita semua harus masuk ke sebuah platform, tetap masuk aja karena bagaimanapun itu ada traffic. Tetapi selanjutnya traffic ini kita apakan? Apakah kita bisa kelola sendiri? Nah kalau memang kita pengen ngelola sendiri, jalan satu-satunya menurut saya adalah punya channel sendiri. Oh punya Instagram tuh channel sendiri nggak? Ya channel sendiri, tetapi tetap aja itu kan punyanya Instagram. Iya. Kalau someday Instagram misalnya kayak gini, kita jualan di Instagram pakai Linktree. Pakai Linktree. Kalau misalnya ngomong lah Instagram nge-ban Linktree. Bisa nggak? Ya, kita sangat bisa. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Harus pakai WhatsApp misalnya. Kita pakai wa.me. Terus misalnya Instagram mewajibkan kalau kamu WhatsApp kan punyanya dia juga kan. Kalau kamu mau pasang link WhatsApp, misalnya harus resmi. Misalkan kan, line gitu ya, di ban gitu misalkan ya. Iya. Nggak bisa apa-apa gitu loh. Dan apakah itu udah terjadi? Sudah. Sebenarnya ada beberapa brand atau link atau website itu yang di ban dan nggak bisa apa-apa. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apa kita benar-benar mau membangun sendiri, dan membangun sendiri kalau untuk jawabannya sebenarnya punya website sendiri. Nah cuma kalau kita ngomong, halah aku jualan cuma di rumah, jualan nasi campur misalnya atau spaghetti, masa aku sampai harus membangun websiteku sendiri sih? Kan nggak masuk akal, harus bayar berapa? Ngomonglah domain, ya. hosting, ngerti nggak gitu loh? Belum lagi maintenance-nya segala macam. Betul, kena hack orang lah. Masa harus hire orang IT sih, digaji sekian juta cuma untuk bikinkan website kayak gitu. Berkaca dari ide itulah sebenarnya kita mengeluarkan sebuah, saya membangun sebuah startup baru namanya Pesan Lokal. Jadi kenapa namanya Pesan Lokal? Karena biasanya mereka ini berjualan untuk skalanya lokal. Jadi untuk teman-teman sekitar. Nah jadi Pesan Lokal ini idenya karena saya yakin kan ini karena pandemi ya. Begitu pandemi banyak orang itu yang pengen berjualan online tapi nggak tahu how to start. Dan biasanya mereka startnya dari membuka Instagram dan membuka grup WhatsApp, di broadcastin, mamaku jualan ini, istriku jualan ini, fotonya langsung 20 kayak gitu. Di spamming foto lah. Kita malas bukain gitu loh. Sehingga idenya adalah bagaimana kalau misalnya membikin toko kayak GoFood misalnya atau toko kayak Tokopedia tapi milik sendiri tanpa biaya yang mahal. Akhirnya keluarlah Pesan Lokal yang biaya berlangganannya sangat murah, lebih murah daripada parkir di mall sehari. Terus kemudian malah dalam waktu dekat kita lagi mungkin pada saat ini nanti tayang gitu ya. Udah ada yang versi free. Oh, versi free. Jadi 100% free selamanya, bukan free trial juga 14 hari free trial, enggak. Ini versi free, benar-benar free selamanya. Oke. Jadi punya punya katalognya, punya prices online-nya, dan juga punya Linktree Mode. Jadi kita bikinkan juga Linktree Mode yang integrasi dengan katalog online. Oke. Dan itu semua bisa dapatkan for free. For free, waduh hebat. Karena memang tujuan kita ingin membantu. Waktu kita terjun memang ada beberapa orang yang merasa, aduh aku mau sih bayar, tapi apakah aku benar-benar bisa pakai ini? Nah seringkali kita dapat pertanyaan itu, dan waktu itu kita mikirnya ya kamu harus bayar gitu loh untuk memakai jasa ini. Akhirnya kita setelah kita utak-utik sedikit, oke, kayaknya kita boleh deh ngeluarin versi free dalam tanda petik sebagai sarana promosi juga sebenarnya. Jadi ya ditunggu atau cek langsung aja pesanlokal.com gitu ya. Langsung aja daftar for free. Iya, mungkin bisa juga teman-teman visit ke Instagramnya Pesan Lokal. Di situ sering banget ada informasi tentang webinar gitu ya. Betul. Juga edukasi karena teman-teman di Brand Advice ini kan banyak juga mungkin yang baru memulai bisnisnya, apalagi yang bidangnya F&B atau bidang-bidang lainnya seperti berjualan, bisnis apapun ya. Bisa ya dengan Pesan Lokal ya. Bisa. Oke, mungkin bisa dijelasin sedikit di Pesan Lokal ini kan ada personal yang
yang lain ya. Mungkin siapa saja sih yang di belakangnya pesan lokal ini? Oke, jadi pesan lokal ini sebuah bisnis yang saya startingnya langsung bertiga gitu ya, karena konsep startup. Jadi kalau Plaza Kamera tadi udah saya jelaskan, itu konsepnya memang dari awal dari sendiri dan dari hobi, sehingga perusahaannya bisa dibilang milik personal. Nah, waktu saya mendalami dunia startup dan ini ya lagi rame juga kan drakor kan ya startup, dan di sana kan kelihatan gitu loh bahwa startup itu tidak bisa didirikan sendirian. Jadi akhirnya waktu itu saya mengajak 2 orang partner. Yang pertama ada Winata, Agustinus Winata sebagai CTO. Dia memang teman SD, teman TK sih lebih tepatnya, dari TK sampai SD sampai SMP, dan memang dikenal salah satu orang paling pintar di sekolah, dan dia sekarang di software developer. Nah jadi timnya dia sebagian untuk mendevelop pesan lokal. Saya sebagai CEO mendevelop ya tim sales dan marketing dan operasional. Terus satu lagi CMO kita yaitu Jiwa Ferry @iniji di Instagram. Orang-orang kenalnya Iniji ya. Betul, Iniji, Koko Iniji gitu ya. Jadi Jiwa Ferry ini juga jadi CMO kita. Jadi dia yang memimpin untuk marketing. Jadi saya sama Ji tandem lah untuk marketing, tapi saya lebih banyak ke arah sales juga. Nah, jadi kita bertiga membawa expertise masing-masing, membawa pengalaman dan membawa network kita untuk mengembangkan pesan lokal. Ya, mungkin salam juga ya ke Pak Agus, shout out ke Pak Agus dan juga ke Pak Ji ya. Mungkin lain kali kita bisa undang juga ya ke sini ya. Yes, tentunya. Nah Pak Riko, tadi menarik ya pesan lokal ini ya. Kalau boleh diceritain lagi sistemnya pesan lokal ini gimana lebih lanjut? Oke, jadi pesan lokal ini sebuah apps yang saat ini masih on Android ya. Kita lagi ngembangkan untuk web app sama iOS-nya juga. Jadi sebuah apps yang bisa membuat sebuah website berbentuk katalog atau price list itu dalam hitungan cuma beberapa detik sih sebenarnya. Ini campaign kita yang berikutnya ini adalah dalam 3 klik. Jadi 3 klik. Jadi klik pertama itu adalah setting toko, terus klik kedua itu upload produk, 1 produk dulu aja. Nah, sebenarnya klik ketiga adalah bagikan price list-nya. Itu selesai. Udah punya toko gitu langsung sendiri punya gitu toko, ya. Langsung nggak perlu mikirin domainnya apa, nggak perlu mikirin hosting di mana, tampilannya kayak apa. Itu semua udah ada dan sudah bagus. Jadi bukan ada sekedarnya kayak gitu, tapi ada dan bagus. Dan sudah tested ke lebih dari, ya kita udah jalan beberapa bulan ini, udah lebih dari mungkin 5.000 transaksi. Jadi ini bekerja dengan baik kayak gitu, Anda tinggal pakai gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, beberapa kemudahan yang kita tawarkan adalah ya satu tadi bikin website price list itu benar-benar gampang. Terus kedua, kita punya yang namanya quicklink.bio. Ini kayak Linktree, tetapi ada integrasi dengan katalognya tadi. Oh, jadi langsung ya ke katalognya. Betul. Ya. Modelnya kayak apa mungkin bisa aja dicek di pesanlokal.com gitu ya. Nanti bisa cari infonya juga soal quicklink.bio. Terus yang berikutnya adalah semua transaksinya itu kerekap. Jadi bukan sekedar tampil untuk customer, tetapi setelah customer belanja itu semua kerekap transaksinya, bisa kita cek penjualan hari ini berapa omsetnya, berapa banyak yang beli barang A, barang B dan barang C. Itu semua ada datanya. Jadi bukan sekedar membikinkan website, tetapi sama back end-nya juga. Kalau kita ngomong dari transaksi database pelanggan itu ada, bahkan kita bisa bikin transaksi manual. Transaksi manual ini mungkin sejenis kayak POS kayak gitu ya, point of sales. Jadi kalau misalnya kita punya restoran atau depot lah misalnya, ada customer datang. Kalau yang tadi konsepnya pesan lokal awalnya kan cuma katalog online, price list online, di mana orang masukkan misalnya lewat Instagram atau lewat WhatsApp, mereka lari ke website ini. Nah, kalau misalnya mereka langsung datang ke toko gimana? Apa kita suruh lewat website? Kan nggak lucu gitu loh. Nah, yang kita lakukan adalah kita bisa langsung input di dalam apps ya. Nambahkan produk, tanyain customer-nya nama sama nomor handphonenya, kemudian kita bisa send rincian pesanannya langsung ke handphonenya dia. Dan otomatis database pelanggan, database-nya dia masuk ke dalam internalnya kita. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang terus kita kembangkan. Jadi pesan lokal, kalau hari ini saya ngomong A,
besok sudah A plus B, besoknya udah A plus B plus C kayak gitu ya, Gitu karena Jadi kita ngembangin dinamis terus. sekali ya. Bahkan Betul. kapan hari waktu kita pertama ketemu kan kita taunya pesan lokal nih sebagai suatu sistem yang berbayar gitu kan. Betul. Bahkan ini setelah ini sudah dibikin ada yang versi free-nya juga gitu Bikin ya. versi free, terus awalnya kita benar-benar mau fokus ke F&B. Iya. Terus orang lain lihat, nah ini kan buat non F&B boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih. Jadi ya. sekarang udah non F&B juga bisa masuk ya. Sudah ada yang jualan. Pada dasarnya kita Oke. tidak membatasin apa itu, cuma memang ini strategi marketing aja ya, mengkomunikasikannya sebagai platform untuk F&B. Tapi kenyataannya mau jualan, ada yang jualan herbal, ada yang jualan barang-barang MLM, ada yang jualan mainan. Itu masuk semua Ya ya. masuk aja, nggak ada masalah juga. Kalau kita ngomongin pesan lokal nih berarti kan istilahnya SaaS gitu ya Pak ya. Betul, SaaS ya tulisannya. SaaS tulisannya ya, atau software as a service ya Pak ya. Betul. Oke, nah jadi menarik sekali ya kalau kita ngomongin startup. Tadi kan kita sudah sempat ngomongin e-commerce kan, gimana mungkin tips-tips dari Pak Riko. Nah sekarang kalau kita ngomongin bisnis yang sifatnya startup gitu Pak, karena kita terus terang kadang ada audiens juga yang backgroundnya dari startup gitu di Brand Advice. Nah mungkin ada tips-tips dari Pak Riko untuk teman-teman yang mau memulai startup gitu, gimana kiat-kiatnya gitu Pak? Oke, startup kalau bayangan orang kan startup itu sebuah bisnis yang harus digital. Sebenarnya enggak, cukup banyak juga startup yang tidak 100% digital dan that's okay. Cuma kenapa istilah startup ini kebanyakan di digital? Karena kalau kita memakai infrastruktur digital itu kemungkinan besar bisa di scale up dengan sangat tinggi. Ya kalau kita ngomongin startup tuh kan yang utama scaling up-nya ya. Kalau Betul. enggak apa bedanya startup dengan UMKM biasa gitu Betul. kan Pak ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong kita mau buka warung kopi gitu ya, atau coffee shop. Satu outlet itu 100 juta misalnya. 100 juta juga kekecilan sih. Ya anggap aja 200 juta lah. Misalnya kita buat renov, buat sewa dan peralatan segala macam habis 200 juta. Kalau kita mau scale up ke 1000, maka kita harus siapin juga 200 juta kali 1000, langsung 200 miliar gitu loh. Nah pertanyaannya adalah, kalau mau men-scale up itu segampang itu, maka udah banyak. Karena permasalahannya bukan cuma duit. Saya yakin kalau 200 miliar banyak orang Indonesia atau mungkin orang Surabaya yang punya duit segitu. Tetapi apakah mereka mau langsung membuka 1000 coffee shop? Tentu enggak, karena apa? Satu, supply chain-nya ribet. Gimana kalau misalnya buka di kota di Kalimantan ada 200 misalnya. Siapa yang ngirim supply chain-nya, gelasnya, kopinya. Terus kemudian kalau misalnya pegawai, apakah bisa merekrut? Padahal bisnis kan paling umum orang pusing itu adalah masalah pegawai, tenaga kerja. Kalau misalnya satu coffee shop perlu 10 orang misalnya, apakah bisa menyiapkan langsung 10.000 orang? Jadi pertanyaan yang paling besar itu adalah bukan pada saat duitnya ada, tetapi pada saat scale up, apalagi yang perlu di scale up? Perlu scale up rekrutmennya, supply chain-nya dan segala macam. Nah itulah yang mengakibatkan bisnis yang konvensional atau yang physical itu tidak bisa seperti startup perlakuannya. Nah sedangkan kalau misalnya kayak pesan lokal, hari ini misalnya yang daftar langsung ada 100 merchant baru, ya langsung live aja. Maksudnya tinggal daftar, bayar, sekarang misalnya atau gratis lah, langsung masuk aja, gratis tokonya jadi, udah tanpa harus ada peran manusia gitu loh. Tanpa harus ada saya nelponi, oke, thank you ya udah gabung ya, caranya kayak gini, kita udah tersistem. Begitu Anda join, meskipun gratis, di saat Anda join pertama kali langsung dapat WhatsApp, ada link YouTube-nya, Anda bisa langsung tahu cara setting tokonya bagaimana. Besoknya langsung ada WhatsApp lagi, automation, kita bikin automation, gimana cara setting produk, bagaimana cara melakukan transaksi dan segala macam. Jadi automation, terus database, terus kalau misalnya ada pengguna baru 1000 langsung dalam 1 bulan, itu bisa dibilang mungkin kita tidak perlu nambah staff. Ya mungkin nambah staff 1-2 orang buat customer service lah mungkin. Tetap aja ada orang yang bingung misalnya, aku nggak bisa nambah produk ya, kok ini gambarnya nggak bisa diginiin dan segala macam. Itu bakal ada, tetapi bukan berarti pada saat kita ada 10 merchant dengan 1000 merchant, terus kemudian developer kita dari 10 orang naik jadi 1000 orang. Enggak kayak gitu loh. Jadi jumlah developer tetap, jumlah marketing mungkin tetap, jumlah foundernya tetap. Paling yang tambah mahal adalah biaya berlangganan servernya, di mana itu nggak sebanding. Nggak sebandingnya maksudnya untuk menambah satu merchant itu paling menambah biaya servernya paling cuma berapa ribu rupiah gitu.
Nah itulah dunia startup digital. Kenapa orang tertarik masuk ke startup digital? Karena ada kemungkinan untuk scale up yang sangat cepat di waktu yang sangat pendek dengan biaya, dengan hecticness yang tidak segede bisnis konvensional. Oke. Di situ sebenarnya. Oke, nah kalau kita ngomongin masalah startup kan erat kaitannya dengan funding gitu ya. Betul. Kebetulan dengan Pesan Lokal sendiri sudah ada funding ya Pak ya? Betul, kebetulan ada investor, ada angel ya, bukan angel investor yang masuk ke kita. Jadi startup juga terkesan kayak burning money gitu ya. Iya, bakar-bakar duit aja. Nah, gitu. bakar-bakar duit itu ada dua aliran lagi sih. Ada bakar-bakar duit yang memang sebenarnya bakar duit ini ada dua. Buat Pesan Lokal, bakar duitnya ini bukan untuk dibakar untuk mengejar pertumbuhan atau growth, tetapi memang kita kan startnya benar-benar dari nol. Jadi begitu dari nol kan developer tetap perlu dibiayain. Nah jadi bisa dibilang kita bakar duitnya ini karena gaji orang-orang awal. Sementara kita belum bisa rilis produknya gitu loh. Karena yang namanya software itu bukan kayak jualan rak besi kayu misalnya hari ini langsung dilas tinggal gitu. Dipasang langsung bisa dijual. Ini kan nggak bisa. Software ini sebuah hal yang kompleks. Kita ngembangkannya itu kurang lebih 1,5 bulan yang di awal. Di mana 1,5 bulan ini tergolong sangat-sangat cepat. Biasanya rata-rata antara 4 bulan sampai 6 bulan untuk MVP istilah kita most viable product. Produk yang minim banget pokoknya bisa dipakai. Nah kita 1,5 bulan kita roll out ke teman-teman kita sendiri dan akhirnya dapat feedback. Dan sejak saat itulah kita ngembangin fitur terus. Per beberapa hari yang lalu udah keluar versi 1.8. Jadi dalam waktu kurang lebih belum 4 bulan kita sudah 8 kali ada upgrade fitur gitu. Nah jadi model-model kayak ginilah yang di dunia startup itu funding dipakai buat apa? Satu, bisa untuk mengeluarkan produk pertama. Terus kedua, untuk mendapatkan pertumbuhan. Nah mendapatkan pertumbuhan ini kayak apa? Ya bagi-bagi voucher, bagi-bagi diskon, digratiskan. Kalau Pesan Lokal agak beda, kita ngomongnya freemium. Jadi digratiskan tetapi ada limitasi. Nah ada beberapa yang benar-benar digratiskan benar-benar free. Nah jadi atau misalnya kita masuk ke marketplace gitu ya, free ongkir. Nah yang nanggung ongkirnya siapa gitu. Itu banyak ditanyain kan. Betul, yang nanggung ongkirnya siapa? Karena ongkir 20.000, satu orang bisa dapat 10 kali sebulan misalnya, 200.000 kan. Nah padahal yang belanja ada berapa juta. Berarti kan berapa puluh atau ratus miliar mungkin yang dibakar ke sana padahal beli barangnya cuma 50.000. 50.000, free ongkirnya 20.000 kan nggak masuk gitu loh hitungannya. Nah inilah yang dipakai bakar-bakar duit untuk membiasakan orang berbelanja. Kalau di dunia e-commerce. Makanya sampai hari ini pun mungkin di dunia e-commerce banyak yang kita temuin adalah mereka belum profit katanya. Walaupun omsetnya kalau kita dengar udah 1 triliun, udah 5 triliun per bulan, tapi belum profit. Itu kan kalau kita ngomong sama orang tua kita mungkin, Pak aku ada usaha, omsetnya udah 5 triliun per bulan. Wah udah kaya raya dong. Belum profit. Masih minus Pak, berapa ratus miliar per bulan gitu loh. Dan itu ngomong dengan happy karena apa? Meskipun minus masuk majalah, masuk koran dan segala macam. Nah ini sebuah pandangan bisnis yang agak berbeda gitu loh. Dengan bisnis yang konvensional betul, itu ya. Betul. Nah terus kalau mungkin dari Pak Riko apa nih saran-sarannya buat teman-teman yang mungkin baru memulai startup atau ada rencana untuk bikin startup supaya startupnya ini bisa cepat dapat funding gitu Pak? Oke sebenarnya cari teman orang kaya mungkin ya itu yang paling utama ya. ya. Makanya biasanya pendanaan yang awal tuh dari siapa? FNF gitu ya, Friends and Family gitu. Nah, betul. Kalau di serialnya startup kan ada 3 katanya, Friends and Family and the Fools katanya. Orang goblok yang bisa kita tipu gitu. Jadi kalau kita misalnya mau startup paling gampang sebenarnya adalah validasi ide dulu. Karena apa? Startup ini kan banyak dimulai dari dalam tanda petik ide yang cemerlang. Ternyata ide yang cemerlang waktu kita bawa ke pasar ternyata tidak secemerlang itu. Jadi pertama kali kita harus tahu dulu bahwa apakah pasar ini menerima ide kita. Terus kemudian apakah di pasar ini sudah ada solusi yang sama. Jadi pendekatan startup itu kan selalu problem and solution. Ini selalu diomongkan orang problem and solution. Kita berangkat itu harus dari problem. Kemudian startup kita ini adalah solution. Seperti Pesan Lokal tadi, banyak orang mau memiliki channelnya sendiri. Mereka mau berjualan, pengen punya website, pengen punya presisi sendiri, dan selama ini lewat WhatsApp.
kemudian bagaimana cara mensistemkannya? Keluarlah pesan lokal as the solution. Nah terus kemudian setelah kita pikirkan, oke ini ada solution nih yang aku pikirkan. Apakah ini langsung bisa dijual sebagai sebuah ide? Itu belum. Karena apa? Belum tentu ide ini valid. Yang kita harus lakukan adalah cek dulu di pasar apakah sudah ada ide sejenis. Nah kalau sudah ada, apakah satu kita lebih baik atau kita lebih murah atau kita lebih cepat misalnya atau lebih apa yang lainnya. Ya faster, better, cheaper gitu. Kalau tiga hal ini tidak masuk, maka ya mending tutup aja gitu loh. Oke. Karena apa? Misalnya, aku ada ide bikin sebuah marketplace di mana orang bisa bertransaksi dengan enak. Lo kan sudah ada Tokopedia sama Shopee. Lo masa sih? Gitu. Berarti kamu mainnya kurang jauh gitu. Jadi kalau misalnya oke, belum ada pada saat itu, kita keluar kompetitornya siapa? Apa kita bisa lebih baik, lebih murah, lebih cepat tadi misalnya. Kalau memang bisa ya berarti lakukan. Tapi kalau belum, validasi pasar. Validasi pasarnya dengan apa? Survei sebanyak mungkin. Bisa 100 orang, 200 orang yang sesuai dengan target market kita. Kita tanyakan detail. Bukan ditanyakan kayak gini, teman saya pernah bikin survei. Aku punya ide kayak gini, bagus nggak? Bagus. Udah, ini 100 orang ngomong apik idenya. Nah pertanyaan terbesar adalah, bagus itu bagus untuk apa? Jadi pertanyaan survei itu minimum ya 12 atau 13 mungkin. Apakah pernah dengar produk kayak gini? Apakah kira-kira kamu pakai untuk ini? Apakah kamu memiliki problem seperti ini? Kalau misalnya ada produk seperti ini, kamu rela bayar berapa? Nah banyak orang ketakutan di rela bayar karena kayak punya ide bagus tetapi dia sendiri nggak yakin. Ini orang mau bayar nggak ya buat ide kayak ginian? Kalau buat saya itu penting. Jadi untuk ide seperti ini, kamu rela bayar berapa? 10.000, 20.000 atau nggak mau bayar sama sekali? Dan kita harus terima. Nah ada orang yang mempertahankan idenya waktu disampaikan, bukannya diterima, tapi malah ngambek, malah ngamuk. Kok kamu kayak gitu sih? Gitu. Nggak menghargai ideku. Ya itu lebih enak teman sendiri yang ngomong kayak gitu daripada udah capek-capek bikin, udah 6 bulan begadang bikin satu software pas di launching. Pasar nggak ada yang mau nginstal gitu loh. Ini kan lebih sakit hati lagi. Mending sakitnya di awal gitu. Mending sakit di awal, teriman gitu loh. Nah, mungkin dari Pak Riko ada saran nggak nih buat teman-teman yang mungkin memulai bisnis gitu, enaknya harus gimana? Oke. Memulai bisnis ini unik sih ya. Nggak ada jalan yang pasti sebenarnya. Jadi nggak ada satu jalan yang kita ngomong kamu harus lewat jalan kayak gini untuk berbisnis. Memang ada bisnis itu ada sekolahnya juga, sekolah berbisnis atau apapun lah di luar sana ada channel khusus berbisnis misalnya. Nah, tapi kalau memang kita start berbisnis, startlah dari berjualan. Saya selalu ngomong seperti itu. Jadi berjualan itu sebenarnya bukan inti ya. Starting berbisnis itu selalu dari jualan. Karena dengan berjualan itulah kita tahu menambah value bagaimana, menghitung cost bagaimana. Terus setelah itu mengatur staff kalau misalnya jualannya rame. Jadi ada step-stepnya, tetapi step paling dasar adalah berjualan. Berjualan apa? Satu bisa barang, bisa jasa. Jadi terakhir yang paling mahal adalah berjualan ide. Jadi sebenarnya kayak pesan lokal kenapa bukan berhasil ya, maksudnya berhasil mendapatkan investor. Walaupun barangnya belum ada, jasanya belum ada, tetapi kita jualan ide. Nah jadi kalau kita udah paling gampang berjualan berjualan barang dulu, itu paling gampang karena apa? Ada fisiknya. Jadi kalau misalnya ini modal 5.000 kita jual 6.000, orang bisa langsung terima, langsung ada instant gratification kan. Oke barangnya udah aku terima, kalau misalnya jualan makanan ya bisa langsung dimakan. Maka transaksinya selesai di sana, itu paling gampang. Terus kedua jualan jasa. Jualan jasa ini kan lebih sulit karena apa? Kita jual janji dulu, uang belum jalan kok gitu loh. Jual janji dulu, cuci AC kayak atau jasa bersihin sofa dan segala macam, atau jasa hukum atau kayak notaris misalnya. Karena apa? Seyakin-yakinnya kita dengan sebuah jasa bisa aja pas sudah selesai tidak seperti yang kita harapkan gitu loh. Jadi maka strategi bisnisnya mungkin berbeda, harus jaga nama lah, harus deliver more dan segala macam. Berbeda dengan barang tadi ya selesai udah selesai. Nah yang terakhir jual ide. Jual ide ini nggak ada yang dilakukan, nggak ada barangnya, tetapi orang mau membeli gitu loh. Nah jadi startlah dengan berjualan, semakin mahir kita, nanti kita bisa naik ke level selanjutnya, bahkan mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan tiga-tiganya sekaligus.
Ya contoh misalnya ada orang punya ide bisnis, dia bisa jual terus kemudian beneran jadi coffee shop. Setelah jadi coffee shop punya banyak, dia bisa jadi franchisor dan franchisee kayak gitu ya. Terus kemudian ya dia bisa jual jasa manajemen pengelolaannya juga sehingga jadi bisnis yang sukses. Misalnya kayak McDonald misalnya. Jadi kalau kita ngomong start dari berjualan dulu, start dari yang paling mudah sebenarnya. Setelah itu jangan lupa tingkatin diri. Belajar juga soal brand, soal hukum, soal manajemen SDM, soal digital juga, karena kita sebagai owner, kita sebagai founder, kita tidak harus mengerti semua bidang. Tetapi yang jelas adalah satu, ngerti dikit-dikit, terus kedua, kenal dengan orang yang mengerti dalam di sana. Jadi itulah sebenarnya tipsnya, karena kalau kita lihat banyak orang sukses, banyak orang kaya, kalau kita lihat ketemu mereka belum tentu mereka pinter banget gitu loh, belum tentu. Karena apa? Kadang orang kaya itu cuma ahli di 1-2 hal, tetapi dia serahkan ke orang lain sisanya. Akhirnya kalau yang saya lihat, saya kesimpulan akhirnya adalah orang kaya itu adalah orang yang pinter memanage resource. Oh, manage resource. Resource. Ya, jadi kita ngomong manage people is part of resource. Friends of part of resource, harta, duit, dan lain-lain termasuk network, waktu, akses waktu semua itu ya. cuma resource. Jadi orang kaya itu adalah mereka yang pintar memanfaatkan resource, mengatur resource-nya sehingga resource ini semua memberikan kekayaan buat dia. Oke, baik. Terima kasih sarannya Pak Riko, ini sangat menarik sekali ya. Nah, kalau kita ngomongin bisnis kan erat kaitannya juga dengan legalitas gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin saya mau nanya dikit, menurut Pak Riko seberapa penting sih legalitas bagi suatu bisnis? Oke. Kalau legalitas dari awal dulu menurut saya sih udah untungnya saya termasuk yang sadar gitu ya. Jadi waktu kita Plaza Kamera dulu pun setelah jalan berapa ya, mungkin waktu itu belum terlalu umum juga mendaftarkan brand, tapi saya udah mendaftarkan periode tahun 2014 sampai 2015. CV kita udah bikin, tapi CV waktu itu terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena waktu itu mau ngajuin edisi BCA, harus punya badan hukum waktu itu. Sekarang mungkin bisa personal. Tetapi kita ngomong ya kembali ke zaman ya. Mungkin sekarang udah bisa personal, tapi zaman itu masih harus CV atau PT. Ya udah bikin lah gitu loh. Terus mau bikin apa lagi ya? Akhirnya harus PT waktu itu ya. Kita naik ke PT. Nah menurut saya kenapa legalitas penting? Karena pada dasarnya kalau misalnya kita usaha dan usaha kita tambah naik, pasti perlu kerjasama dengan pihak lain, dan mau nggak mau pasti disertakan juga legalitasnya. Jadi saya aja misalnya mau payment gateway, kan waktu itu saya cerita makanya agak nge-push juga kan waktu itu, ayo kapan ini PT, jadi soalnya payment gateway-nya buat website kita nggak bisa keluar kalau PT-nya belum jadi. Nah kenapa harus kayak gitu ya, aturan mainnya seperti itu. Apakah someday mungkin payment gateway bisa personal? Mungkin ada, tetapi mungkin ada beberapa part pembayaran yang harus PT juga. Nah jadi buat saya kalau memang kita berencana untuk membesar, tidak harus besar loh ya, berencana untuk membesar, lebih baik starting dengan menyediakan dana dulu untuk legalitas sama pendaftaran brand. Oke, Karena legalitas dan pendaftaran kalau guru brand saya pernah bilang katanya someday kamu akan merasa bahwa brandmu lebih mahal daripada asetmu. Oke, gitu ya. Jadi kayak mindsetnya kadang orang menganggap itu cuma nama gitu aja kan. Padahal Betul. nama ini bisa menjadi suatu resource yang nilainya besar juga gitu kan ya. Sangat-sangat besar makanya bahkan. dulu kita waktu awal ngobrol kan kita langsung ngomongin brand dan namanya dulu ya. Iya, waktu betul. itu ya kita gimana proteksinya, gimana cara mendaftarnya kan waktu itu kita Betul. ngobrolnya masalah itu, baru kita berlanjut ke masalah kontrak karena kan ada hubungannya dengan kerjasama dengan pihak lain juga. Betul. Lalu badan usaha, badan hukum gitu ya, Betul. perizinan segala macam gitu kan ya. Oke, nah mungkin bisa diceritain dikit abis gini rencananya Pesan Lokal dan Plaza Kamera ke depannya gimana Pak Riko? Oke, saat ini kan bisa dibilang after COVID ya, walaupun COVID-nya belum selesai, tapi kayaknya udah orang peduli amat gitu ya, COVID apaan itu. Jadi buat saya sih apapun yang terjadi ke depannya, cuma saya sangat optimis di tahun 2021 akan apa ya, orang mulai berani lagi keluar. Walaupun ya kita ngomong dari sisi ke apa ya, ketakutan akan COVID artinya turun, berarti kewaspadaan turun, tetapi kalau kita ngelihat secara ekonomi orang ini cukup optimis.
Entah optimis dengan kesehatannya dia yang nggak bakal kena COVID, ataupun optimis bahwa sebentar lagi vaksin akan datang. Jadi 2021 ini turning lah. Jadi selama 2020 ditahan, istilahnya di rumah, mau traveling nggak bisa. Orang itu punya duit aslinya tapi kesimpan. Jadi akhirnya tahun 2021 menurut saya akan banyak orang yang spending. Bahkan mungkin Singapura akan meledak luar biasa di tahun 2021 gara-gara orang Indonesia udah kepengen beli tas mewah misalnya sama iPhone 12 gitu ya. Jadi bisa aja mereka akan ke sana. Sehingga apa yang harus kita rencanakan adalah ya mulai sekarang kita preparing. Apa yang masih belum bagus kita bagusin. Mentalnya tim kita harus dibagusin, disemangatin, walaupun memang secara waktu COVID mungkin banyak yang down juga, kok kayak gini ya, kok sepi dan segala macam. Tapi saat inilah kita mulai harus preparing, termasuk ini ngomong ke saya juga sebenarnya apa yang kita lakukan di Pasar Kamera dan Pesan Lokal, kita start untuk preparing tahun depan. Jadi apa yang harus disiapkan, istilahnya apa ya? Kita udah kelamaan tidur, udah kelamaan nggak olahraga, terus nanti tahun 2021 langsung disuruh maraton. Pasti geblak gitu di tengah jalan. Jadi istilahnya sekarang ini perlu mulai jogging-jogging dikit, mulai bangun, menyediakan waktu untuk berolahraga lagi, kembali fit supaya nanti tahun depan kita bisa benar-benar berlari. Oke, yeah. Planningnya seperti itu. Oke, ya menarik sekali. Ini hari ini kita belajar banyak banget ya dari Pak Riko terkait dunia e-commerce, terkait startup dan juga bisnis secara umum. Nah ini mungkin teman-teman kalau yang mau belajar lebih lanjut bisa follow ke Instagram Pak Riko ya, nanti kita kasih itu ya namanya ya, kita keluarin ya. Terus mungkin teman-teman kalau tertarik untuk beli produk-produk seputar kamera bisa ke plazakamera.com, bisa juga ke platform lainnya, ke marketplace juga tersedia ya. Betul. Terus kalau yang membutuhkan rumah sendiri untuk berjualan gitu ya, betul, bisa juga ke Pesan Lokal. Oke teman-teman, nah mungkin dari Pak Riko ada closing statement untuk teman-teman di sini. Oke, jadi terima kasih waktunya udah mendengarkan kita ya. Jadi pesan saya cuma satu mungkin, berusaha jalannya itu nggak pernah mulus gitu ya, pasti ada naik turunnya. Bahkan siapa yang menyangka COVID akan datang kayak gitu. Cuma yang jelas tetap yakin, tetap berusaha aja karena somewhat gitu ya, tiba-tiba kita ngomong ada rencana yang pasti yang lebih baik ke depannya. Pesan Lokal tidak akan muncul juga kalau nggak ada COVID. Jadi mengambil semua yang terbaik dari segala kondisi meskipun itu terburuk, itu mungkin mentalitas yang perlu kita miliki. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Riko atas waktunya. Juga. Jangan bosan-bosan, mungkin lain waktu kita undang lagi gitu ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Brand Advice Talk episode kali ini. Pastikan bisnis teman-teman legal dari awal. Kita ulang aja Pak. Iya. Atau kita googling dulu ya. Iya. Kita ulangi dulu.